Alhamdulillah. Here we go again. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi bersama gua di obrolan penting episode kedua sepertinya. Jadi suatu hari gua lagi nonton Dota di YouTube. Terus tiba-tiba ada topik yang dalam tanda kutip seru. Seru banget ini. Premisnya adalah ada teman kita deketin cewek. Terus dia ditolak. Nah, boleh nggak kita deketin cewek itu? Jadi ada topik kayak gitu pas lagi nonton Dota di YouTube kan kadang casternya itu di sela-sela suka ngobrol-ngobrol ringan gitu ya, ice breaking. Jadi ada topik kayak gitu. Temen lu deketin cewek ditolak, boleh nggak dideketin cewek itu? Dan terjadilah pembahasan seru dan perdebatan sengit di kolom live chat. Ada yang bilang nggak boleh lah, nggak menghargai temen gitu katanya. Ada juga yang bilang kayak harga diri bro, jangan kayak nggak ada cewek lain aja. Jadi gua ngelihat di situ orang-orang tuh kayak menggunakan seluruh kemampuan intelektual dan empatinya untuk nge-solve problematika tersebut. Kayak mereka sangat berhati-hati seolah akan menghancurkan perdamaian di kalangan manusia gitu. Terus gue yang lihat kayak apaan gitu, agak kenapa gitu. Maksudnya kita paham gak sih hal kayak gitu itu kalau dalam sudut pandang Islam itu receh banget coy. Selama cewek itu belum dilamar, ya gas aja. Timbangannya itu cuman halal atau haram. Islam itu simpel banget. Selama belum ada akad, belum ada ikatan resmi ya nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu cuman kalau udah dilamar, terus diterima dia temen lu. Terus lu counter lamarannya. Nah itu nggak boleh. Ada hadisnya itu lu cari sendiri atau lu tanya ustadz lu. Jadi kalau kasusnya kayak tadi mau itu ceweknya udah nolak temen lu atau bahkan dia nolak kakak lu gitu, itu masih boleh. Tapi ya tetap pakai adab lah. Jangan sampai misalkan lu ngelamar cewek itu yang tadi dia nolak abang lu terus lu diterima, terus lu ngecengin abang lu gitu. Nah, itu baru lu sakit, nyari gara-gara. Kalau belum dilamar mah ya gas aja. Hidup ini survival competition. Makanya gua agak nggak habis pikir gitu. Bahkan ada yang mau tetap gas, tapi harus izin dulu lah ke temennya, harus minta maaf lah, ya elah. Lah misalkan kalau ceweknya nih oke nih, lu suka ceweknya bagus gitu buat masa depan lu, terus lu izin ke temen lu nya nggak ngizinin gimana terus? Terus lu mau berantem gitu? Apa malah lu nggak jadi? Kan aneh coy, kocak lu. Udahlah Islam itu simple banget sebenarnya, timbangannya halal haram. Jadi nggak usah bikin filosofi yang aneh-aneh. Terus yang suka bilang Islam itu ribet, syariat itu bikin kaku, saklek. Nah, di sini tidak terbukti, coy. Sekarang lu jauh dari Islam malah ribet. Malah lu harus ngeribetin hal yang nggak penting dan bisa nyusahin hidup lu. Terus ngomong-ngomong soal keribetan duniawi juga nih, ada satu hal lagi yang bikin gua gregetan gitu. Soal gaji guru. Nah, udah tahu gaji guru itu rendah, tapi sebagian guru malah menormalisasi hal itu. Lu pasti pernah dengar atau setidaknya lihat di komentar di sosmed gitu. Gaji saya cuma 200.000 berangkat setiap hari pulang sore. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas demi anak murid pada pinter. Lu pasti pernah denger kayak gitu kan. Ini kacau menurut gua, coy. Gua yang tadi kesannya agak kasihan dan berempati gitu kan karena kepada bapak ibu guru gua gitu. Malah jadi sebel sama orang-orang ini. Kok bisa yang pertama kali menormalisasi kayak gini malah mereka sendiri gitu. Padahal kalau kita mau ada revolusi, mau ada perbaikan, harusnya dimulai dari internal dulu, dari para guru itu sendiri. Mereka harus sadar kalau ada yang salah.
gaji kecil itu bukan sesuatu yang harus dinormalisasi. Karena apa? Karena pendidikan itu pondasi bangsa. Kalau gurunya aja nggak dihargai, gimana mau maju? Terus lagi soal ikhlas, tadi nyebut-nyebut ikhlas kan? Ikhlas, ikhlas itu istilah ibadah, Bro. Itu istilah agama, ini jangan salah kaprah ya. Memang ini udah diadopsi di bahasa Indonesia ya. Kalau lu cari di KBBI, ikhlas tuh apa artinya ada ya. Tapi ini istilah agama, Bro. Lu harus tahu artinya apaan. Ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Makanya ada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Itu dari ayat 1 sampai akhir isinya memurnikan tauhid dan karakter-karakter keesaan Tuhan hanya untuk Allah. Makanya disebut ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Kalau di bahasa Arab, akhlasa yukhlisu ikhlas. Murni hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Bukan karena biar murid lu pinter, bukan karena gaji lu kecil, lu harus ikhlas. Bukan, nggak terlalu ada hubungannya. Mau lu gajinya 200.000 atau 20 juta ya harus tetap ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti kita harus nerima ketidakadilan. Bukan berarti lu harus diem aja kalau gaji lu nggak sesuai sama kerja keras lu. Kalau lu kerja keras, terus lu nuntut gaji yang layak, itu nggak bikin lu jadi nggak ikhlas. Justru itu bagian dari menghargai diri sendiri. Banyak banget yang salah kaprah di sini. Banyak yang ngira kalau ibadah, ketika ibadahnya itu capek, susah, terus bayarannya kecil, itu dia jadi mantep gitu, jadi ikhlasnya tinggi, gua capek tapi bayaran gua kecil nih." Padahal ibadah itu nggak harus yang capek-capek terus digaji kecil jadi lebih afdol gitu, nggak ada kayak gitu coy. Mana ada kriteria ibadah kayak gitu, lu cari di kitab-kitab yang bahas ibadah, nggak ada kayak gitu. Kalau lu ngajar, terus lu niatkan itu sebagai ibadah, dan lu dapat gaji gede, itu nggak mengurangi nilai ibadah lu sama sekali. Yang penting kan niatnya tadi, lu tulus, lu ikhlas, dan lu tetap profesional. Jadi buat bapak ibu guru yang terhormat ya, coba deh diubah gitu mindsetnya. Ibadah itu nggak harus susah, kan fattakullah mastata'tum, sesuai yang dimampu. Dan menghargai diri sendiri itu juga bagian dari ibadah. Bukan maksudnya gua nyuruh demo, terus maksa gaji gede kayak di Finland, terus mogok ngajar ya, jangan gitu juga. Maksud gua minimal jangan dinormalisasi. Kalau ada kesempatan lu audiensi atau ngobrol sama yang berkepentingan itu bisa disampaikan gitu. Jangan dinormalisasi, kalau kaliannya aja merasa nggak ada masalah, terus orang di luar gimana nolonginnya, orang dari internalnya aja menerima gitu. Please ya Bapak Ibu guru, ya Anda-Anda semua itu sangat pantas untuk mendapatkan tanda jasa, dan ini bukan tentang Anda doang gitu. Ini soal anak-anak dan cucu gua. Kalau gua boleh egois ya, bukannya gua mikirin gaji guru gimana gitu, enggak, kalau gua boleh egois ya ini buat anak-anak dan cucu gua gitu. Kalau gurunya aja pada nggak bisa makan ya gimana anak gua mau pada pinter. Jadi intinya jangan bikin hal yang simpel jadi ribet kayak tadi ya, terus juga jangan normalisasi hal-hal yang salah. Meskipun Anda korban, jangan kebanyakan nggak paham atau salah kaprah juga, karena kalau kita terus-terusan salah paham, yang rugi bukan cuman kita, tapi juga generasi setelah kita. Itu aja dari gua, terima kasih.